untuk mencatat transaksi pembelian. Tapi kalau metode perpetual, transaksi pembelian barang dagang akan dicatat dengan mendebit akun persediaan. Jika terjadi transaksi pembelian, maka akan mendebit akun persediaan. Tapi kalau metode fisik itu mendebit akun pembelian. Nah, contoh di sini pembuatan jurnalnya. Kan kayak aku bahan yang saya berikan kemarin. Tadi ya, sudah. Contohnya, jika terjadi transaksi pembelian, ya, transaksi pembelian barang dagang secara tunai. Ya. Jika terjadi pembelian secara tunai, maka jurnal yang dibuat adalah pembelian pada kas. Dibeli secara tunai. Ya, maka jurnalnya adalah pembelian pada kas. Sekarang kalian buat jurnal umum dari bukti transaksi yang telah ada. Yo, bukti transaksimu silakan dikeluarkan. Bukti transaksi silakan dikeluarkan yang sudah kalian dapatkan. Sudah? Tugas kalian adalah kamu buat jurnal umum baik dengan metode fisik maupun perpetual. Ya. Di situ ada lembaran LKPD untuk mengerjakan. Ya. Kelompok 1 dan 3 membuat jurnal umum dari bukti transaksi dengan metode fisik. Kelompok 2 dan 4 metode perpetual. Caranya bagaimana? Kamu bagi dengan kelompokmu, dibagi ya. Kalian mengerjakan di kertas LKPD dan juga ada yang mengerjakan di Excel. Ya, di worksheet. Nanti yang akan dipresentasikan adalah yang di worksheet. Ya, saya kasih waktu pengerjaannya karena kita sampai waktunya 2 jam ya, 2 jam pelajaran 90 menit. Saya kasih waktu 30 menit. Ya, selesai? Insya Allah cukup ya. Oke. Ini potongan. Kalau terjadi potongan, berarti kan mengurangi tas. Tapi harus dijepit. Terus pilihannya berkurang. Sai.
Kendala yang kami hadapi adalah menganalisis dalam menentukan yang sesuai mempengaruhi transaksi. Kendalanya yaitu dalam menganalisis. Jadi masih belum begitu memahami menganalisis, kurang tepat ya, karena ada yang salah sehingga perlu bimbingan teman atau tanya. Oke. Penampilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sampai dengan kelompok 4 berdasarkan tampilan Excel tadi dan juga dari hasil pengerjaan kalian di LKPD itu sudah saya lihat, yaitu kalian sudah menyusun ke dalam jurnal atau mencatat transaksi ke dalam jurnal secara runut. Sebelum membuat jurnal kalian sudah identitasnya itu sudah menuliskan apa nama perusahaannya, terus menulisnya secara runut mana yang masuk sisi debit dan mana yang masuk sisi kredit, itu tulis yang jadi dulu. Dan terakhir kalian sudah menjumlahkan kolom sisi debit dan kolom sisi kredit. Mana dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 jumlahnya sudah seimbang atau balance antara sisi debit dan sisi kredit. Ya. Nah, bagaimana tidak imbang? Jelas salah. Ya, dari materi tadi dan saya presentasi tadi, kita ambil sekarang. Apa kesimpulan dari materi hari ini? Yo. Saya R9 Sama-sama. R9 kelompok 1. pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum ada dua metode, yaitu metode fisik atau periodik dan metode perpetual. Ada dua perpetual. Ya, bagus. Kita terus ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kamu pelajari tentang jurnal khusus. Mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal khusus. Ya. Materi kita sudah selesai. Saya mau kuis dulu. Wes, tanpa kuis. Sekarang, lagi. Bagaimanakah jurnalnya jika terjadi, misalnya, saya punya utang kemarin. Saya membeli barang dagang senilai 20.000 secara kredit. Ya. Sekarang saya melunasi pinjaman saya kemarin atau membayar atas transaksi pembelian saya yang kemarin sebesar 20.000. Bagaimana jurnalnya dengan metode perpetual? Ya. Hutang dagang berada di sebelah kredit dan mempengaruhi kas dan potongan pembelian di sebelah kredit sebesar 20.000 rupiah. Bukan sebelah debit dan kas sebelah kredit. Ya, terima kasih. Dari pembelajaran tadi, transaksi apa atau pengalaman belajar yang kamu dapatkan? Ayo. Kita
2